Sebuah penelitian di tahun 2015 menyebut Indonesia sebagai negara kedua penghasil sampah plastik terbesar di dunia setelah Tiongkok. Tidak hanya berakhir di tempat pembuangan sampah, jutaan ton sampah plastik juga dibuang ke laut setiap tahunnya di Indonesia. Ya, sementara itu pemirsa, tumpukan sampah berserakan di pinggir jalan utama Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Selain mengganggu pemandangan, tumpukan sampah ini sangat meresahkan warga karena menimbulkan bau busuk dan mengundang lalat. Banjir yang merendam sejumlah ruas jalan di kawasan Soreang, Kabupaten Bandung sejak Kamis pagi tadi ternyata disebabkan oleh sampah yang menyumbat saluran drainase. Petugas pun terpaksa masuk ke gorong-gorong untuk mengeluarkan sampah. Saudara, pengolahan sampah di Kota Medan harus ditata dengan baik agar dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dan mencegah banjir yang selalu terjadi di pemukiman warga. Puluhan rumah yang terletak di belakang Pasar Marasa Wonobolio, Kabupaten Polewali Mandar terendam banjir. Warga menuding tumpukan sampah di saluran air menjadi penyebab banjir. Saudara, pengolahan sampah di Kota Medan harus Penelitian di tahun 2015. Banjir yang merendam sejumlah ruas jalan di kawasan Soreang. Puluhan rumah yang terletak di belakang Pasar Marasa Wonobolio. Tumpukan sampah berserakan di pinggir jalan utama. Yang mempengaruhi rantai makanan. Bagaimana prosesnya ini? Di balik keindahan alam Indonesia, terselip sebuah masalah serius yang tidak boleh diabaikan. Sampah. Ya, itu adalah sampah. Dari ujung barat hingga timur, dari pegunungan hingga pantai, masalah sampah merajalela, mengancam keberlanjutan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Di tengah pesona keindahan alam Indonesia, tampaknya mudah untuk melupakan limbah-limbah yang menumpuk di sekitar kita. Tapi, mari kita buka mata, buka telinga, dan buka hati kita. Mari kita lihat dengan jelas bagaimana masalah sampah telah merusak keindahan alam Indonesia yang kita cintai. Melalui video ini, mari kita terhubung dengan realitas pahit yang dihadapi oleh banyak komunitas di seluruh Indonesia. Jangan berpaling, karena saatnya bagi kita untuk bersatu dan bertindak. Bersama-sama, kita dapat menciptakan sebuah perubahan yang positif. Jangan biarkan generasi mendatang mewarisi dunia yang penuh dengan sampah. Mari bergandengan tangan untuk meraih masa depan yang lebih bersih, lebih hijau, dan lebih berkelanjutan. Saatnya untuk bertindak, saatnya untuk membuat perbedaan bersama dengan Bank Sampah Anyelir Medan. Setelah kita melihat dengan jelas betapa merosotnya keadaan lingkungan akibat sampah di Indonesia, pertanyaannya adalah, apakah kita telah sadar akan bahayanya? Jika kita telah menyadari pentingnya tindakan, jika kita telah tergerak untuk membuat perubahan, maka kita sudah melangkah ke arah yang benar. Dan di tengah tantangan ini, hadirlah Bank Sampah Anyelir sebagai cahaya harapan dalam mengatasi masalah sampah. Dengan konsep pengelolaan sampah yang inovatif, Bank Sampah Anyelir menjadi solusi nyata dalam menanggulangi masalah sampah di Medan dan sekitarnya. Melalui kolaborasi, kesadaran, dan kepedulian bersama, Bank Sampah Anyelir membawa dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat. Sampah bukan lagi menjadi beban, melainkan menjadi sumber daya yang bernilai. Jadi, mari bergabung, bersatu, dan bersama-sama menjadikan Indonesia bersih dari sampah. Halo teman-teman, udah pada dengar tentang Bank Sampah Anyelir di video yang sebelumnya kan? Nah, tahu nggak? Sekarang mereka punya inovasi keren nih. Jadi, ceritanya di Bank Sampah Anyelir mereka punya mesin baru loh. Mesin apa ya namanya? Ada yang bisa tebak nggak?
Ya, benar, mesin caca organik namanya. Jadi gini nih, biar lebih praktis dan efisien gitu. Beneran deh, nggak usah pusing lagi mikirin sampah organik. Tinggal masukin ke mesin, terus abrakadabra, jadi potongan-potongan kecil. Kayak sihir aja kan? Jadi, bayangin deh, udah kayak punya juru masak pribadi buat ngebantuin ngurusin sampah. Gak perlu lagi capek-capek potong-potong manual kan? Penasaran gimana cara makainya? Nah, bersama kita sekarang sudah ada Pak Muhammad Iskar, Direktur Bank Sampah Anyelir, yang akan menjelaskan kepada kita nih cara memakai mesin mencaca organik ini. Wah, langsung diajari sama direkturnya nih. Ya udah, langsung aja kita saksikan. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iskar dari Bank Sampah Anyelir. Saudara-saudara sekalian, alat ini adalah merupakan alat untuk pencacah organik yang bisa dimanfaatkan untuk pakan maggot. Kemudian di samping itu juga untuk pupuk organik. Harapannya adalah segala sampah organik bisa kita hancurkan di sini. Kemudian sampah organik ini juga merupakan salah satu sumber daripada pemanasan global yang mengeluarkan gas metan. Tetapi hari ini kita coba untuk memanfaatkan kepada makanan maggot, dan maggot juga nanti pada akhirnya akan kita berikan kepada ternak-ternak yang kita bisa manfaatkan. Nah, hari ini kami memanfaatkan untuk bebek, di mana nanti harapannya bisa mempercepat pertumbuhan dan juga mempercepat proses pakan daripada bebek itu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, begini nih cara pemakaiannya. Pertama, pastiin dulu mesinnya udah dalam keadaan mati ya, biar aman. Hihihi. Terus, nyalain mesinnya dan biarin dia kerja sesuai settingannya. Siapin dulu sampah organik yang mau diolah. Bisa dari sisa-sisa dapur atau kebun gitu. Setelah itu, tinggal masukin deh sampahnya ke dalam mesin. Jangan lupa jaga-jaga kalau ada benda asing atau keras yang masuk. Bisa aja bikin mesin jadi macet. Setelah selesai, hasil cacahan organiknya udah bisa dipakai buat berbagai hal loh. Misalnya buat bikin kompos atau sebagai bahan baku energi terbarukan. Intinya gampang banget kan? Mesin ini benar-benar ngebantu banget dalam mengelola sampah organik. Oke, jadi sekarang udah pada tahu kan cara makainya? Yuk mulai terapin di rumah masing-masing biar hidup jadi lebih praktis dan efisien. Every time I'm leaving on you, you don't make it easy, no. Wish I could be there for you. Give me a reason to. Oh, every time I'm walking out